Salam satu nusa satu bangsa, para peserta didik kelas 8 di seluruh Nusantara. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi bab 3 tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Kita lihat pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum dijadikan panglima, segala sesuatu harus atas dasar hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk pemerintahan, harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum memiliki berbagai bentuk hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis dalam kehidupan saat ini memiliki kedudukan yang sama penting bagi kepastian hukum. Meskipun demikian, hukum tidak tertulis tetap diakui keberadaannya sebagai salah satu hukum yang mengikat masyarakat. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Tata urutan ini dilakukan sesuai dengan prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu sebagai berikut. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan yang pertama hanya peraturan perundang-undangan tertentu yang dapat dijadikan landasan yuridis. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus atau dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang mengesampingkan peraturan undang-undang yang lama. Kemudian peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, 4.
peraturan pemerintah, 5 peraturan presiden, 6 peraturan daerah provinsi, dan 7 peraturan daerah kabupaten kota atau perda kabupaten kota. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya yaitu sebagai berikut. Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis, penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan. Selanjutnya ditegaskan pasal 6 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas berikut ini. Yang pertama, pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberi perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Kedua, kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Ketiga, kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keadilan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Kesamaan
kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, dan golongan, serta gender atau status sosial. Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang telah disebut dalam tata urutan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di atas secara lebih jelas sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar mengikat setiap warga negara dan berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara historis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai amanat Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan. Perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar ditegaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara singkat sebagai berikut. 1. Usulan perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Kedua, sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Ketiga, putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Keempat, khusus untuk mengetahui bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Perlu juga dipahami bahwa dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat beberapa kesepakatan dasar, yakni sebagai berikut. Pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal bersifat normatif atau hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara addendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya.
Tujuan perubahan bersifat adendum untuk kepentingan bukti sejarah. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketika MPRS dan MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, salah satu produk hukum MPR adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis. Mengikat keluar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara terkait oleh ketetapan MPR. Pasal 2 Ketetapan MPR nomor 1 MPR garis miring 2003 menegaskan bahwa beberapa ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, Ketetapan MPRS RI nomor 25 MPRS garis miring 1966 tentang perubahan Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarluaskan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme atau Marxisme Leninisme. Kedua, Ketetapan MPR RI nomor 16 MPR garis miring 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Ketiga, Ketetapan MPR RI nomor 5 garis miring MPR garis miring 1999 tentang penentuan pendapat di Timor Timur. Pasal 4 Ketetapan MPR nomor 1 garis miring MPR garis miring 2003 mengatur ketetapan MPRS garis miring MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang, yaitu sebagai berikut. Ketetapan MPRS RI nomor 29 garis miring MPRS garis miring 1966 tentang pengangkatan pahlawan Ampera. Kedua, Ketetapan MPRS Ketetapan MPR RI nomor 11 garis miring MPR garis miring 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. 3. Ketetapan MPR RI nomor 15 garis miring MPR garis miring 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional. Dan kelima, sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Ketetapan MPR RI nomor 3 garis miring MPR garis miring 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Ketetapan ini dan saat ini sudah tidak berlaku karena sudah ditetapkan undang-undang yang mengatur tentang hal ini. Ketetapan MPR RI nomor 5 garis miring MPR tahun 2000 tentang pemantapan peraturan dan persatuan dan kesatuan nasional. Ketetapan MPR RI nomor 6 garis miring MPR garis miring 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Ketetapan MPR RI nomor 7 garis miring MPR garis miring 2000 tentang peran TNI dan Polri. Kemudian Ketetapan MPR RI nomor 6 garis miring MPR garis miring 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Ketetapan MPR RI nomor 7 garis miring MPR tahun 2001 tentang
visi Indonesia masa depan. Selanjutnya, ketetapan MPR RI nomor 8/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN. Ketetapan MPR RI nomor 9/MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang sangat memaksa. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang memiliki kedudukan yang sederajat. DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. Dewan Perwakilan Daerah juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR sebagai berikut. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Selanjutnya, apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPD sebagai berikut. DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Di samping undang-undang, ada peraturan perundang-undangan yang setara kedudukannya dengan undang-undang, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan sangat memaksa. Dengan kata lain, diterbitkannya Perpu jika keadaan dipandang darurat dan perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Perpu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 ayat 1, 2, dan 3 yang memuat ketentuan sebagai berikut. Presiden hendak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikut. Apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. Apabila Perpu mendapat persetujuan DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Contoh Perpu yang dijadikan undang-undang antara lain Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 ayat 2. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala pemerintahan. Tahapan penyusunan peraturan pemerintahan sebagai berikut. Pertama, tahap perencanaan rancangan peraturan pemerintah disiapkan oleh Kementerian
dan atau lembaga pemerintahan bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Kedua, tahap penyusunan rancangan peraturan pemerintah dengan membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah bukan kementerian. Ketiga, tahap penetapan dan pengundangan peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. Peraturan Presiden atau Perpres. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Proses penyusunan peraturan Presiden ditegaskan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut. Pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul. Kedua, pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan peraturan Presiden dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Pengesahan dan penetapan oleh Presiden. Selanjutnya, peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah atau perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Proses penyusunan peraturan daerah provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. Rancangan perda provinsi dapat diusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD provinsi, proses penyusunan adalah sebagai berikut. DPRD provinsi mengajukan rancangan kepada gubernur secara tertulis. Selanjutnya DPR provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi, dan apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Apabila rancangan diusul oleh gubernur, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. Gubernur mengajukan rancangan perda kepada DPRD provinsi secara tertulis. Selanjutnya DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. Dan terakhir, apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Selanjutnya peraturan daerah kabupaten kota. Peraturan daerah kabupaten kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Proses penyusunan peraturan daerah kabupaten kota sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. Rancangan perda kabupaten kota dapat diusulkan oleh DPR apabila rancangan perda kabupaten kota dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten kota atau bupati wali kotanya. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD kabupaten kota, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. DPRD kabupaten kota mengajukan rancangan kepada bupati atau wali kota secara tertulis. Selanjutnya, DPRD kabupaten kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan perda kabupaten kota. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten kota. Nah, selanjutnya apabila rancangan diusulkan oleh bupati atau wali kota, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. Bupati atau wali kota mengajukan rancangan perda kabupaten kota itu kepada DPRD secara tertulis. Kemudian DPRD kabupaten kota bersama bupati wali kota membahas rancangan perda kabupaten kota. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten kota. Menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum setiap warga negara. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari
beberapa indikator berikut ini. Yang pertama, pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum meliputi pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum, seperti penganiayaan, penipuan, penggelapan. Selain itu juga pengetahuan hukum tentang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian. Nah, selanjutnya pemahaman kaidah-kaidah hukum. Pemahaman terhadap kaidah-kaidah hukum ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku, seperti memahami tujuan hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama. Sikap terhadap norma-norma hukum. Perilaku ini ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum berupa nilai baik dan buruk terhadap kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum. Misalnya pencurian termasuk dalam perbuatan tercela karena merugikan orang lain. Perilaku hukum. Perilaku hukum ditunjukkan dengan perbuatan mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Perilaku mentaati undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh semua orang diantaranya adalah sebagai berikut: memiliki akte kelahiran, mematuhi aturan lalu lintas, menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar, dan tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. Nah, demikianlah materi bab 3 untuk kelas 8. Sampai jumpa di video selanjutnya nanti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.